dalam hadis dikatakan bahwa Dajjal tidak akan masuk ke Mekah dan Madinah. Apa yang ada di Mekah? Apa yang ada di Madinah? Mekah tempat lahirnya Nabi, disembah Allah dengan simbol Ka'bah. Saya mau tanya kepada antum, amal-amal orang Mekah lama masih ada nggak di Mekah sekarang? Pindah kemana? Ke Tanah Jawi. Dulu orang maulidan, orang sholawatan, halaqah, semua mazhab ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Maulana, izin Buya, dan izin para masyayikh. Saya pernah mendengar dari keterangan Buya bahwa di antara wilayah yang tidak akan didatangi Dajjal adalah di antaranya Mekah, Madinah. Pada tahun 2018 kalau nggak salah, kebetulan saya diizinkan Allah berada di Madinah. Waktu itu terjadi guncangan gempa. Orang betapa hebohnya, katanya gunung yang di atasnya ada istana raja itu mungkin diyakini orang itu bahwa gunung Dajjal, dan Dajjal katanya telah lepas. Waktu itu saya ketakutan, kemudian pulang ke Indonesia. Akhirnya saya sempat ziarah ke makam Sunan Kalijaga, dan di situ menemukan bukunya Syekh Subakir. Itu buku ya. Di dalam bukunya Syekh Subakir itu disebutkan juga bahwa diantaranya katanya daerah yang tidak akan terdatangi oleh Dajjal ada Pulau Jawa. Hanya persoalannya katanya Pulau Jawa itu tenggelam. Oleh karena itu Buya, saya minta konfirmasi itu. Jadi gini Buya, supaya bahwa apa yang tertera dalam buku itu tidak menjadi satu keyakinan yang salah, atau saya minta penjelasannya dari Buya. Iya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh tahu gempanya tahun berapa ya Pak? Kalau tidak salah 2018. 2018. Setelahnya, sebelum itu belum Pak, masih belum lepas. Syekh Subakir ada tulisan yang dinisbatkan, dianggap berasal dari beliau, nulis bahwa negeri yang nggak akan dijamah oleh Dajjal salah satunya Tanah Jawi. Ya, Tanah Jawi. Maksudnya apa? Bukan Tanah Jawa, Jawi. Jangan GR dulu orang Jawa, ente kegeeran aja ya. Tanah Jawi itu mulai dari ujung Aceh sampai ke Papua sana, itu Tanah Jawi, termasuk Malaysia, Singapura. Jauh itu udara. Maka kalau dalam riwayat Ibnu Battutah, dia menyebut negeri kita tanah, negeri di bawah angin, negeri jauh. Al-jauh artinya yang banyak udaranya, seger gitu. Orang Jawi, orang jauh disebut Al-Jawi. Ya, cocok loginya gitu. Wallahu alam tuh sahih apa enggak ya. Ya, Ibnu Battutah Bang Dik itu abad ke-8 Hijriah, ini kan abad 15. Dia pernah ke sini, pernah ke negeri kita, dan saya punya kitabnya Rihlah Ibnu Battutah. Dia menyebutkan karakter orang Aceh, karakter orang Johor, orang Malaka, tapi dengan bahasa dia ya. Bahasa Arab sih ribet bahasanya. Termasuk Palembang, termasuk Pulau Jawa, sampai kemudian muter ke Cina dan balik lagi. Dialah Columbusnya kita, penemu benua terbanyak itu dia, bukan Columbus yang ono itu kan klaim dia aja ya. Biarin aja mereka buat klaim, kita buat klaim sendiri, kan ada datanya yang penting ya. Kenapa disebut Tanah Jawi? Dalam hadis dikatakan bahwa Dajjal tidak akan masuk ke Mekah dan Madinah. Apa yang ada di Mekah? Apa yang ada di Madinah? Mekah tempat lahirnya Nabi,
disembah Allah dengan simbol Ka'bah. Saya mau tanya kepada antum, amal-amal orang Mekah lama masih ada nggak di Mekah sekarang? Pindah kemana? Ke Tanah Jawi. Dulu orang maulidan, orang sholawatan, halaqah, semua mazhab ada di situ. Sekarang mazhab apa mereka nggak jelas. Mereka mengingkari mazhab. Guru-guru kita zuriat Nabi yang dipanggil Sayyid disebut tauhid, berhala. Abuya Said Muhammad Ali Al-Maliki dituduh tauhid, berhala. Cuma karena dia punya gelar Sayyid, kan dia zuriat Nabi disebut Sayyid. Dulu mereka turun-temurun dari ayahnya, kakeknya mengajar di Masjidil Haram. Oleh kelompok itu dilarang. Dulu mereka maulidan di Masjidil Haram, mereka istighosahan di Masjidil Haram, tahlil di Masjidil Haram. Sekarang dilarang. Maka aneh mau tanya ke antum, lebih enak hidup di Indonesia atau di Saudi? Ya, lebih enak. Makanya saya udah ridho aja. Udah nggak bisa umroh lagi kan? Bisa umroh tapi ya begitu. Mau masuk masjid harus pakai aplikasi, lebih ribet. Harus isolasi dulu, ribet bener. Nggak kayak dulu. Tapi betul-betul pelajaran hebat dari Allah. Indonesia betul-betul banyak ngirim, setiap hari itu puluhan ribu orang, belasan ribu orang berangkat. Lagi naik hobi begitu aja, jadi lifestyle. Umroh itu lifestyle. Tiba-tiba 2020 habis semua dan tutup. Orang travel mulai menjerit, ya. Kasihan tuh mereka tuh. Ada yang nakal kena pelajaran tuh. Yang nakal-nakal kan banyak tuh. Yang kuat yang nggak nakal Allah buat dia bertahan. Tapi ngap-ngapan juga Bang. Madinah. Di Madinah sekarang askar itu kurang ajar. Nggak boleh mengangkat suara dekat Nabi. Walaupun secara jasad beliau sudah dikubur. Kita ziarah di sana diteriakin haram, haram. Ya, haram, begituin. Dan saya pernah cerita mengenai Syekh Sya'rawi, ahli tafsir dari Mesir. Beliau ini mencium pagar kuburan Nabi. Diteriakin sama askar, dia nggak tahu kalau ini salah satu syekh di Al-Azhar. Dia kan sekolah aja enggak itu. Askar-askarnya kan sekolahnya ya paling SD, SMP, SMA paling tinggi. Kecuali yang pangkat-pangkatnya tinggi baru dia kuliah. Diteriakin haram, syirik. Langsung dia kemudian, kenapa syirik? Ente mencium, al-qublah haram, syirik. Diambil kepala itu askar, dicium karena badannya tinggi kan, orang Mesir kan tinggi-tinggi. Cium. Ada syirik katanya. Ani cium ente, ini syirik. Bengong askarnya. Ya juga ya. Kalau gitu aneh cium harim aneh syirik terus tiap hari ya. Ayo, mau jadi syirik ah. Dia berguru dari Bang Dik. Berguru belajar nakal dikit. Maaf ya. Kalau mau salahin guru aneh aja. Tradisi maulid pindah ke negeri kita. Taklim, majelis begini pindah. Antum cari di Saudi kalau ada majelis begini, aneh bayar. Gak ada. Apalagi malam begini. Datang askar. Waktu itu Habib Rizik aja ngumpul diuntit sama syurtoh mereka, polis mereka kok. Jadi nggak boleh banyak-banyak, harus diatur orang datang. Habib Rizik nggak bisa buat maulid Habib Rizik di sono. Nggak bisa. Coba tanya ke orang-orangnya. Di sini maulid kita walaupun pandemi. Ya, cuma karena beliau mungkin ada gesekan politik ya dicari pasalnya di situ. Ya. Semoga Allah mudahkan urusannya ya. Kan masih Habib, masih zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh beda politik dengannya, tapi kita tetap cinta kepada nasabnya ya. Negeri ini sedang dimekahkan, sedang dimadinahkan.
Di Mekah kan kajian makrifat, di Madinah kan sholawat. Jadi keberkahan Mekah Madinah itu, Mekah itu simbol makrifat, ibadat tertinggi, ruh. Simbol kedahsyatan Madinah itu ada yang terkubur di sana, baginda Nabi SAW yang kita selawat kepada beliau. Coba antum sholawatan pakai barzanjian di Madinah, langsung beres langsung. Antum sekarang mau barzanjian di negeri kita nih, Bandung tanah Sunda, Masya Allah, walaupun pergesekan Persis, Wahabi, Aswaja, dahsyat. Tapi sebelum maghrib kita masih dengar sayup-sayup orang bersolawat sebelum maghrib. Nanti mau zuhur ada lagi, mau asar ada lagi, ya mau subuh, Masya Allah, indahnya bukan main. Negeri ini girang sekali. Jika dulu pohon-pohon menyambut Nabi, ya Nabi salam alaik, sekarang kita mengatakan ya Nabi salam alaik. Maka orang-orang yang membid'ahkan kalimat ini pasti dia tentara Dajjal. Ya. Yang membaca ini insya Allah tentara Al-Mahdi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga jangan GR dulu. Emang gampang ya. Ingat-ingat aja tentara Jalut, Tolut ketika dia berperang dari puluhan ribu orang cuma tersisa 313. 313 ini penyisihannya pakai apa? Enggak minum berlebihan ketika ketemu sungai. Enggak minum berlebihan ketika ketemu sungai. Mereka akhirnya syak sama Tolut. Apa-apaan Tolut ini, air sebanyak ini kok cuma boleh ngambil pakai tangan. Ambil dikit-dikit. Yang lain minum banyak-banyak ya. Akhirnya mereka beser-beser, jadi malas, jadi ngantuk. Akhirnya kalau aja yang pergi. Sisa 313 dari puluhan ribu orang. Tapi bisa mengalahkan juga puluhan ribu orang. Ini yang kejadian pada tentara Badar. Maka saya meyakini Al-Badar itu bukan lawan 1000. Itu kayaknya riwayatnya ada masalah itu. Atau dalam bahasa Arab kata 1000 menunjukkan taksir. Taksir itu artinya banyak. Banyak itu bukan 1000 orang, itu dikit doang itu. Nggak perlu 313. Cukup 10 aja lah. 10 sahabat hebat. Selesai itu. Ya. Kira-kira begitu.